yang main di Timur Tengah sama yang main di Malaysia insyaallah akan pulang. Loh, ya apa? Mantap ta iki. Supporter harus bisa ikut ambil bagian mensukseskan Piala Menpora ya. Wajib ini hukumnya ya? Iya. Wajib. Di sini saya mau bahas itu. Jangan selalu mengkambing hitamkan supporter di sini. Menghimbau dan memberikan suatu edukasi bahwa untuk pertandingan, untuk Piala Menpora ini alangkah baiknya kita benar-benar di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Mantap. Kita berjumpa lagi dalam acara yang sangat fenomenal. Fenomenal apa nih? Apalagi kalau bukan Tribun Podcast Surabaya. Iya. Iya. Sugeng rawuh Cak Sinyo. Iya, agak greges ini. Kok saya lihat ini kok rada-rada kurang sehat ngono ya. Iya, karena kan sepak bolanya juga belum mulai. Kemarin udah drawing dan takutnya kena prank lagi itu loh. Gitu ya. Jadi membawa suasana kita itu sedikit agak greges. Oke, jadi trauma kena baper gitu ya. Iya, bulan September kemarin. Betul. Bapernya luar biasa ya. Iya, masih belum setengah tahun. Tapi kalau ngomong soal sepak bola, nah ini kan informasinya drawing sudah turun. Ya, sudah dilakukan drawing semua, pembagian grup, dan kebetulan juga Persebaya berada di grup C. Grup C ya. Yang dimana Persebaya ini lawan-lawannya nih cukup tangguh ini. Tangguh dari Jawa Timur. Iya, tangguh dari Jawa Timur. Iya. Mantap. Dan klub spesial undangannya itu dari Sleman. Ya, jadi sempat ramai di media sosial dan kita juga pasti akan punya pemikiran bahwa kok podo Jawa Timur kabeh. Nah, pesertane 5, Jawa Timur 4. Iya. Iya kan. Ya udah itu emang drawingnya emang seperti itu, udah benar-benar fair. Ya kita tinggal menikmati aja itu loh. Dan cukup satu hal. Jadi nanti mungkin dalam podcast kali ini kita akan terus menerus untuk menghimbau dan memberikan suatu edukasi bahwa untuk pertandingan, untuk Piala Menpora ini alangkah baiknya kita benar-benar di rumah saja. Betul. Jadi mendoakan tim kebanggaan kita masing-masing bisa meraihkan kemenangan dan kita tetap menjaga kesehatan dari keluarga kita sendiri dan kita bisa menikmati nanti Piala Menpora dan kedepannya kita bisa nanti insya Allah kalau Piala Menpora ini sukses kita bisa menikmati Liga Indonesia lagi. Wah, mantap. Mungkin itu yang akan terus kita akan bahas ya. Oke. Sambil ngerokok ya Cak Ipul ya? Monggo Cak Sinyo, saya juga merokok ini. Boleh ya? Kita sedul-sedul dulu ini. Boleh. Ngerokok orek. Ngerokok gak apa-apa. Kita santai Cak Sinyo. Ngobrol soal Piala Menpora. Dimana dalam masa pandemik seperti ini, jadi Piala Menpora ini harus dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, yang dimana penonton dilarang hadir atau supporter ya, hanya tim dari ofisial saja yang berada di lapangan, yang terlibat di dalam lapangan tersebut. Apa menurut Cak Sinyo, apakah ini program dari Menpora ini dengan adanya Piala Menpora ini bisa membawa wacana untuk kedepannya bagaimana Liga Indonesia ini bisa dimulai atau tidak? Monggo. Iya, jadi yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menpora kita yang sudah bekerja sama dengan Polri, bekerja sama dengan PSSI yang sudah membuat pramusim ini. Harapannya cuman satu, jadi dikembalikan lagi kepada kita semua sebagai pecinta atau insan sepak bola nasional di sini. Tapi dalam tanda kutip, kalau kita membaca di media sosial atau surat kabar yang ada
selama ini supporter harus bisa ikut ambil bagian mensukseskan Piala Menpora. Ya. Wajib ini hukumnya ya? Iya. Wajib. Nah, di sini saya mau bahas itu. Jangan selalu mengkambing hitamkan supporter di sini. Gitu. Ya. Kalau kita, insya Allah, kalau kita bicara tentang bonek ya, bonek secara keseluruhan. Ketika pandemi ini udah ada tahun kemarin, kita sudah berkomitmen bahwa bonek ini tidak mau meneruskan liga pada waktu itu. Jadi kalau berbicara tentang bonek ini insya Allah akan mematuhi dan akan mempertanggungjawabkan omongannya ini. Yakin ini ya? Yakin. Oke. Yakin. Dan himbauan ini akan terus kita lakukan dan edukasi dari kita, dari tokoh-tokoh bonek, dari Persebaya juga harus benar-benar terus ditingkatkan agar penonton atau pendukung kesebelasan manapun tidak boleh hadir di stadion. Mantap. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, insya Allah nanti berikutnya adalah liga akan diputar lagi. Okay. Dan kita sangat berharap juga dengan berjalannya waktu, berjalannya minggu, berjalannya bulan, pandemi ini bisa segera selesai dan kita bisa menikmati sepak bola lagi dan mendukung tim kebanggaan kita lagi di dalam stadion. Oke, apakah aturan tersebut yang dimana supporter dilarang harus mematuhi yang dimana mengikuti suatu protokol ya ini ya, harus mengikuti protokol kesehatan, dilarang untuk hadir langsung di stadion. Apakah ini sudah bisa menjadi jaminan liga itu akan diputar atau tidak? Ya, kalau persyaratannya dari PSSI dan dari kepolisian Indonesia seperti itu, ya kita akan menyanggupinya dan kita akan pasti akan meminta jawabannya nanti kalau emang benar Piala Menpora ini benar-benar udah berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi khawatirnya ini nanti kita kena prank lagi. Iya, susahnya itu. Indonesia ini prank-prankan ya. Lega ono prank gak asik loh. Susah Indonesia. Prediksinya Cak Sinyo dengan tergabungnya Persebaya di grup C yang dimana beberapa pemain dari Persebaya ini ada yang lepas dan dia bergabung di tim PSS Sleman. Nah, ini untuk kita sekarang prediksi untuk mengenai kekuatan ini Cak Sinyo. Bagaimana kira-kira Cak Sinyo? Punya prediksi enggak dengan pertandingan ini yang dimana Persebaya sekarang ini benar-benar menggunakan pemain lokal semua. Prediksinya gimana? Iya, jadi banyak pemain yang lepas. Ada yang ke Bayangkara, ada yang ke Sleman, ya kan. Ada yang ke Persela. Ya. Tapi kalau kita berbicara tentang ranah kita secara pribadi, saya supporter. Ya, saya punya rasa optimis yang sangat tinggi kepada tim kebanggaan saya. Kalau untuk pembagian grup, insya Allah saya yakin Persebaya bisa lolos dalam grup tersebut. Mantap. Jadi sangat yakin sekali. Dan harapannya kemarin kan sempat di posting ya di Tribun Kidul bahwa full lokal loyal. Bahwasanya kita nggak akan perlu takut dengan kemampuan pemain lokal yang kita punyai. Dengan full lokal yang ada di Persebaya ini, dengan pemain-pemain yang dengan label tim nasionalnya kemarin seperti kayak Kuku kemarin sempat cetak gol, dan itu kita harus benar punya suatu keyakinan bahwa masa depan Persebaya dengan pemain-pemain mudanya ini sangat besar nantinya. Apakah ada target dari Persebaya sendiri menurut Cak Sinyo untuk Piala Menpora ini? Juara atau tidak? Apakah hanya sebagai ajang untuk ajang untuk pemanasan melihat talenta-talenta muda dari Persebaya ini sendiri? Kalau bicara tentang juara, kita ya pasti harus yakin juara. Harus yakin ya. Harus yakin juara. Harus yakin juara bahwasanya pemain kita ini benar-benar mampu untuk bersaing dengan kontestan-kontestan yang lainnya. Betul. Insya Allah kita punya rasa optimis yang sangat tinggi nanti untuk Persebaya di sini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita semua
dan terutama Cak Sinyo sebagai supporter dari wacana sebagai supporter ini, beliau sangat optimis yang dimana Persebaya, skuad dari Persebaya ini adalah talenta-talenta muda dan bakal mereka bisa bersaing menunjukkan yang terbaik di ajang pramusim ajang pramusim ini di Piala Menpora. Yang ini tadi ada pertanyaan sudah yang kedua. Yang pertama tadi soal untuk menghadapi Piala Menpora. Sekarang untuk yang ketiga ini mengenai edukasi. Selama ini edukasi apa saja yang sudah dilakukan terutama untuk pentolan-pentolan bonek. Nah, dari pentolan-pentolan supporter ini kan dari All Tribune ini mereka melakukan segala bentuk edukasi yang dimana edukasi tersebut diarahkan kepada seluruh anggota bahkan seluruh bonek. Apa yang dilakukan dari Cak Sinyo sebagai koordinator langsung dari Tribun Kidul? Edukasi apa saja yang sudah dilakukan? Ya, yang paling utama sih kita harus benar-benar bisa memanfaatkan media sosial yang ada untuk benar-benar bisa memberikan edukasi atau memberikan suatu himbauan kepada seluruh bonek yang ada di Nusantara ini untuk tetap jaga prokes yang ada dan benar-benar tidak datang ke stadion. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang tribun yang ada mungkin punya karakter masing-masing bagaimana bisa memberikan edukasi kepada komunitas-komunitas yang ada di dalamnya. Jadi kita harus benar-benar jangan sampai kita sampai lalai atau sampai lemah dalam memberikan edukasi ini. Karena kan kalau kita bicara tentang supporter yang ada di Indonesia ini kan suatu keinginan itu sangat menggebu. Betul sekali. Di Indonesia ini udah terkenal dengan supporter yang super fanatiknya untuk tim kebanggaannya masing-masing. Nah, kita harus benar-benar bisa terus memberikan suatu tekanan bahwasanya kesehatan lebih dari apapun di situ. Kemanusiaan lebih dari apapun semua itu. Memanusiakan manusia intinya. Memanusiakan manusia, iya. Loh, ono pertanyaan Cak Nyo. Ndok nih ono pertanyaan. Loh. Oh iya. Wah, iki. Cak, aku pengen takon. Semisal andai kata kalau ada supporter yang dia tetap berangkat menuju ke Bandung. Iki ya opo? Kira-kira apakah kita stop atau bagaimana? Ya harus benar-benar yang pertama kita akan melakukan suatu koordinasi di sini dengan tuan rumah yang ada di sana. Kalau kita main di Bandung, kita akan koordinasi dengan Viking, dengan Boboto yang ada di sana, mungkin dengan pihak-pihak aparat terkait yang ada di sana. Bahwasanya kalau pun nantinya ada supporter yang akan hadir di sana, ya mending dibalikan aja. Gitu dan sanksi yang benar-benar sudah dibuat harus benar-benar tegas. Kita harus bisa mengambil itu. Dan kita kalaupun kita nantinya salah dalam hal itu, ya udah kita terima sanksi yang ada. Siap. Jadi gitu ya. Jadi kita benar-benar komitmen. Ini jawaban dari Cak Sinyo. Kita harus komitmen yang dimana apabila ada supporter yang tetap dia berangkat, jadi harus bisa menerima sanksi yang sudah ditetapkan. Gitu ya. Karena sanksinya ini kan akan berimbas kepada tim kita gitu. Nah, kalau kita menyayangi tim kebanggaan kita untuk tetap berprestasi di Piala Menpora ini, ya udah kita jangan sampai datang ke stadion. Eling iku rek. Ojo sampai kon kita teko nang stadion. Sayangi tim kalian Persebaya. Karena apa? Karena sikap Anda, sikap kita semua itu menentukan nasib dari Persebaya sendiri. Apabila kita tetap berangkat, maka sanksi tersebut akan diterima oleh Persebaya itu sendiri. Begitu Cak Sinyo ya. Imbasnya sangat besar kepada tim kebanggaan kita. Eman toh ngono lho. Ngono Cak Sinyo ya. Eman di Persebayanya dan eman nantinya liganya akan ditunda lagi. Pastinya. Jadi imbasnya sangat banyak. Ya. Dan saya rasa jika ada yang berangkat tetap memaksakan berangkat dan terkena sanksi, pasti nanti nama baik bonek maupun Persebaya akan mencuat ini. Pastinya ya, pasti akan mencuat dan menjadi omongan-omongan dari supporter yang lainnya pastinya. Iya, pasti. Jadi kita tetap harus menjaga nama baik kita bonek harus juga.
bisa menjaga nama baik bonek kita sendiri sebagai supporter dan juga bisa menjaga nama dari Persebaya sebagai tim kesayangan atau kebanggaan kita saat ini. Oke, Cak Sinyo, tadi kita sudah ada 3 pertanyaan ini Cak Sinyo. Lek ngomong-ngomong soal pertandingan nanti, kira-kira pemain apa yang dinanti-nantikan Cak Sinyo? Siapa pemain ini nanti yang dinanti-nantikan, apakah dia bisa berbicara, membuktikan kemampuannya dalam Piala Menpora, terutama pemain yang baru direkrut oleh Persebaya? Kalau saya secara pribadi ini saya menunggu pemain-pemain tim nasional aja. Lebih dominan ke sana ya? Iya, jadi di sini nanti ada Supriyadi di timnas junior. Iya. 19 ya. 19. Terus ada Marcelino. Iya, ya, Marcelino. 17 ada Nando. Ada Nando di penjaga gawang gitu kan. Jadi kalau dari saya secara pribadi, saya sangat menunggu nanti bomnya pemain nasional yang masih muda-muda ini gimana untuk membawa nama besar Persebaya. Jadi lebih cenderung ke sana arahnya ya. Lebih cenderung ke situ. Tapi kalau untuk pemain rekrutan baru ini, terutama untuk striker ini. Nah, ini striker yang baru saja direkrut sama Persebaya ini adalah striker gaek. Striker gaek ya. Yaitu Samsul Arifin. Samsul Munib ya. Samsul Munib. Ya, kalau kita bicara tentang Samsul Arif ini pemain yang sudah makan asam garam di sepak bola Indonesia itu kan ya. Mulai dulu waktu di Persibo Bojonegoro ya kan, sampai terakhir kemarin di Persita. Betul. Persita. Tapi kalau kita bicara tentang insting golnya, ya kita berharap insting gol Samsul ini bisa keluar lagi ketika Samsul ini menjadi goal getter masih di Persela dan di Persibo Bojonegoro pada waktu itu. Ini sangat ditakuti karena Samsul ini kan dulu labelnya juga label tim nasional gitu. Jadi harapannya nanti Samsul ini bisa nantinya memberikan kontribusi yang sangat besar dan mencetak gol yang sangat banyak buat Persebaya. Dan semoga Persebaya ini tidak sampai berhenti di sini untuk perekrutan pemain ya kan. Iya. Ya mungkin untuk di posisi yang wing, posisi sayap depan ini bisa nantinya siapa yang akan datang, dan harapannya juga ada pemain jangkar yang akan datang di Surabaya. Mantap. Kita nggak ngerti itu siapa. Harapannya aja. Kita berdoa, kita berdoa di situ. Kode. Tapi kita sudah ada bocoran-bocoran, ya kan. Ya mudah-mudahan bisa terrealisasi kan gitu, Cak Sinyo ya. Mudah-mudahan bisa terrealisasi dan kekuatan Persebaya bisa semakin tangguh untuk menghadapi kompetisi selanjutnya. Ya. Untuk pemain belakang yang dimana baru-baru saja ini Persebaya ditinggal oleh pemain andalannya yaitu Hansa Muyama. Yang dimana kita sudah tahu semua Hansa Muyama akhirnya berlabuh ke Bayangkara Solo ya kan. Bayangkara FC atau Solo. Apakah menurut Cak Sinyo dengan ditinggalnya Hansamu dan menyisakan ada Rido, kemudian ada Arif, apakah ini mampu menjadi benteng tangguh untuk Persebaya dalam Piala Menpora ini? Ya kalau kita bicara tentang kemampuan yang ada di sekarang ini dan tiga pemain belakang sama Rian. Kemarin masih main di tim nasional. Saya sangat yakin dengan kemampuan lini belakang Persebaya. Mantap. Ya. Yakin sekali ya. Sangat yakin. Karena sebelumnya pada waktu kompetisi 2020 ya mereka sudah bisa menunjukkan kapasitasnya sehingga dia bisa masuk ke timnas dan di timnas pun juga mereka bisa melakukan semuanya, membuktikan semuanya. Ya, apalagi kemarin Rian sampai jadi kapten juga kan dia kan. Terus Rido
jadi starter kemarin ya kan. Aris Satria juga ya kan. Di ya kemarin yang dipanggil Timnas 4 sektor belakang pemain Persebaya ini masih punya pengaruh yang sangat besar di sektor pertahanan di Persebaya. Oke, mantap. Dan di tengah, untuk pemain tengah bagaimana? Pemain tengah dengan hadirnya pemain baru yang sekarang ini dan nanti berharap ada pemain baru lagi ya kan. Ya masih bisa lah di sektor ini. Peranan Hambali mungkin lebih besar nantinya. Kalau kemarin masih ada Konate ya kan. Mungkin dia masih malu-malu ya kan? Kalah senior atau seperti apa. Mungkin nantinya di Piala Menpora ini dia akan menjadi playmaker. Pembuktian bahwasanya dia mampu menjadi jenderal lapangan tengah untuk tim Persebaya Surabaya. Dari pemain depan ke belakang, lebih ke belakangnya lagi ada si anak hilang. Ini adalah ST kalau ngomong ini. Bukan ST12 tapi Satria Tama. Arek Sepanjang, betul. Arek Sepanjang Surabaya. Bagaimana Cak Sinyo, kira-kira apakah Satria Tama ini benar-benar bisa diandalkan untuk dia sebagai benteng terakhir dari Persebaya sebagai penjaga gawang? Apakah dia akan mendapatkan persaingan dari Nando? Kalau menurut Cak Sinyo bagaimana? Iya, ini akan menjadi suatu persaingan yang sangat sehat nanti. Iya. Karena kita tahu sendiri ya, Nando pun juga sudah membuktikan di timnas. Nando bagus, Satria Tama juga bagus, kemarin main di Madura juga bagus. Nando di level tim nasionalnya juga sangat bagus. Jadi ini akan menjadi suatu persaingan yang sangat sehat. Nantinya siapa yang akan terbaik di setiap latihannya nanti akan bisa mengisi pos kipernya Persebaya. Jadi mungkin dua kiper ini cukup sangat tangguh ya. Sangat tangguh. Yakin untuk bisa menghadapi kompetisi Piala Menpora maupun untuk di Liga 1 selanjutnya. Bisa. Ada gambaran siapa ya kira-kira pemain menurut Cak Sinyo? Persebaya, tim skuadnya Persebaya saat ini kekurangan pemain dalam posisi apa? Ayo. Striker menyisakan hanya saat ini masih Samsul Arif. Iya. Trial Agus Bim Bim. Trialnya Agus Bim Bim. Nah, apakah ada gambaran siapa kira-kira? Loh, lek wong angen-angen lah iso Cak Nyo. Menurut Cak Nyo iki sopo? Harusnya manajemen sama pelatih benar-benar bisa mendatangkan striker. Wajib itu ya. Wajib. Lokal maupun asing. Lokal. Karena nggak ada asing Persebaya. Iya. Untuk saat ini. Tapi kalau untuk menghadapi liga selanjutnya kan pasti harus ada pemain asing nih. Insya Allah akan pulang itu teman-teman itu. Gitu ya. Pulang pasti itu ya. Pulang Insya Allah. Pulang. Oke, teman-teman tuh pasti pulang. Ingat ya. Cekelen omongannya Cak Nyo yo. Teman-teman yang sudah ke sana semua itu bakal pulang. Yang main di Timur Tengah sama yang main di Malaysia insya Allah akan pulang. Loh, ya apa? Mantap ta iki. Kita buktikan semuanya apakah benar-benar mereka pulang atau tidak. Tapi semua tergantung dari manajemen tim mereka saat ini bermain. Iya, kalau di Liga Malaysia ini kan kompetisinya jelas itu kan. Iya. Berhenti bulan Juli kalau enggak Juni ya. Juni. Kalau enggak salah ya kan. Jadi di Malaysia ini jelas. Kalau di Indonesia kan udah diplot Juni selesai. Tapi masih sampai mundur. Desember sampai ganti tahun. Iya. Gak selesai. Indonesia. Molor. Iya, kan ikut mau korban prank itu. Mergono korban prank. Jadi kompetisinya jadwalnya selalu molor terus. Jadi tidak seperti ya harapannya sih kita berharap sekali untuk kompetisi di Indonesia untuk kedepannya bisa lebih terjadwalkan yang lebih pasti dan jangan sampai ada prank-prank selanjutnya seperti yang sudah kita rasakan kepada supporter seluruh Indonesia termasuk kita sendiri. Baik teman-teman, matur sembah nuwun Cak Sinyo Devara sebagai koordinator dari Tribun Kidul Surabaya. Siap. Ya, baik untuk teman-teman atau konco-konco dulur-dulur bonek sing ono nak ngene kono. Nah, ya apa?
Suaranin direk. Loh. Mantap ya. Obrolan santai pada malam hari ini bisa kita sudahi, cukup di sini. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dengan obrolan-obrolan yang lebih menarik, pastinya seperti itu. Jadi tetap ikuti terus dan jangan kemana-mana, tetap di channel kita Tribun Podcast Surabaya. Salam satu nyali Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.